Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvertina Sabu, NIM 2022-720065, kelas A, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Triwana Tenggadewi Malang, mata kuliah Pendidikan IPS di SD, dan dosen pengampu Ibu Kardiana Meta Rozana, SPD MPD. Halo anak-anak, selamat pagi. Kembali lagi bersama Ibu untuk pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita mengawali dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, pembelajaran ilmu pengetahuan sosial kita pada hari ini tentang keragaman di Indonesia. Indonesia adalah negara yang memiliki banyak keragaman. Keragaman tersebut antara lain suku bangsa, bahasa, rumah adat, tarian tradisional, pakaian tradisional, senjata tradisional, musik tradisional, dan upacara adat. Keberagaman itu sendiri adalah suatu kondisi yang terdapat bermacam-macam perbedaan yang dimiliki setiap individu di tengah kehidupan bermasyarakat. Adapun faktor penyebab terjadinya keberagaman di Indonesia. Yang pertama, letak geografis. Yang kedua, perbedaan kondisi alam. Dan yang ketiga, pengaruh kebudayaan asing. Adapun bentuk-bentuk keragaman di Indonesia. Yang pertama, keragaman suku bangsa. Suku bangsa adalah sekelompok golongan yang hidup bersama-sama di suatu tempat dan memiliki ciri-ciri budaya yang sama. Contoh suku bangsa yang ada di Indonesia, di Pulau Sumatera, ada suku Batak, suku Minangkabau, dan suku Aceh. Di Kepulauan Nusa Tenggara, ada suku Alor dan suku Sumba. Di Kepulauan Jawa dan Bali, ada suku Jawa dan suku Bali. Di Kepulauan Kalimantan, ada suku Dayak dan suku Melayu. Di Kepulauan Sulawesi, ada suku Bugis dan suku Minahasa. Dan di Kepulauan Maluku dan Papua, ada suku Asmat dan suku Tobelo. Yang kedua, keragaman bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh manusia. Bahasa yang digunakan setiap suku bangsa pasti berbeda-beda. Contohnya, di Kepulauan Nusa Tenggara Timur, Yale Keva Manano menggunakan gaya bahasa Dawan. Yang ketiga, keragaman rumah adat. Rumah adat setiap daerah berbeda-beda karena menyesuaikan kebutuhan dan aktivitas masyarakatnya. Bahan bangunan yang digunakan juga disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya alam di sekitarnya. Contohnya di Kepulauan Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Sumba, Uma Bokulu, dan Uma Embatangu. Yang keempat, keragaman tari tradisional. Tarian adalah salah satu bentuk kesenian yang memadukan antara gerak tubuh dan iringan musik. Tarian tradisional setiap daerah berbeda-beda, disesuaikan dengan aktivitas masyarakat di sekitarnya. Contohnya, di Kepulauan Nusa Tenggara, tepatnya di Kabupaten Manggarai, adalah tarian caci. Yang kelima, keragaman pakaian tradisional. Pakaian tradisional adalah salah satu pakaian khas suatu daerah yang biasanya dipakai dalam acara adat. Contohnya, di Kepulauan Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kabupaten Rote, yaitu di Ilangga. Yang keenam, keragaman senjata tradisional. Senjata tradisional adalah khas daerah yang biasanya dipakai dalam aktivitas masyarakat sekitar ataupun upacara adat.
Contohnya di Kepulauan Nusa Tenggara, tepatnya di Kabupaten Flores, yaitu ada tombak, kenube, dan dopi. Yang ketujuh, keragaman alat musik tradisional. Alat musik tradisional setiap daerah adalah berbeda-beda. Bahan yang digunakan untuk membuatnya disesuaikan dengan sumber daya alam yang tersedia. Alat musik biasanya digunakan sebagai pengiring lagu atau tarian tradisional. Contohnya di Kepulauan Nusa Tenggara, yaitu sasando. Yang kedelapan, keberagaman upacara adat. Upacara adat adalah salah satu tradisi yang masih dianggap memiliki nilai-nilai yang masih cukup relevan bagi kebutuhan masyarakat dan penduduknya. Contohnya di Kepulauan Nusa Tenggara, tepatnya di Kabupaten Lembata, yaitu Tunggul Gawak. Manfaat keberagaman di Indonesia. Yang pertama, membiasakan masyarakat untuk hidup rukun. Yang kedua, meningkatkan jiwa nasionalisme yang tinggi. Dan yang ketiga, menghargai perbedaan karakter antara anggota masyarakat untuk cinta tanah air Indonesia. Implementasi keberagaman di Indonesia adalah yang pertama, mengajak siswa untuk mengenakan pakaian adat. Yang kedua, melibatkan siswa untuk memainkan alat musik tradisional. Yang ketiga, siswa membuat puisi ataupun media interaktif yang berkaitan dengan keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. See you. Goodbye.